siswa, tapi guru tidak libur. Ambil cuti, kira-kira ambil cuti nggak hari ini? Sekarang tidak, Pak. Tidak betul ya? Ya, tidak. Berarti nyaman juga ya ini aktif ya, berarti tidak mengganggu aktivitas dengan ya. Berarti siap untuk pendampingan kali ini. Siap. Sebelumnya Pak Dedi, untuk tema pendampingan hari ini yaitu bertemakan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, seperti biasanya pendampingan sebelumnya kita tujuan dan fokus pendampingan yang perlu saya sampaikan hari ini tujuannya sama seperti kemarin-kemarin itu dalam 1 dan 2 untuk membantu panjenengan calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan loka karya yang sudah kemarin dilakukan. Nah, kesempatan ini nanti kita akan fokus pendampingannya ada 3. Yang pertama nanti refleksi hasil survei feedback 360 derajat yang sudah Pak Dedi lakukan dengan responden kepala sekolah, 5 guru dan 5 siswa, plus penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua, nanti fokus pendampingan adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Terus yang ketiga nanti kita diskusi hasil loka karya yang kedua, yang visi itu dan prakasa perubahan. Nanti kita cek pada keterlaksanaan dari tahapan kerja dan sampai mana. Itu kira-kira fokus pendampingan hanya ada 3. Sudah siap ya? Insyaallah, Pak. Sudah paham ya? Insyaallah paham ya. Kalau paham, sebelum memasuki ke fokus pendampingan, saya mau tanya dulu, sudah menginput instrumen lembar-lembar kurikulum ke LMS? Sudah, Pak. Ya, nanti saya cek ya. Nanti saya cek. Kalau belum besok tak bilang ya. Nanti kalakannya itu harus hijau, saya juga harus hijau, saya juga harus hijau. Ya, sudah betul ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah betul terima kasih. Terus lanjut, apa saja Pak proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini apa? Baik, untuk proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini, kemarin kita sudah mengikuti loka karya, Pak. Yang kedua itu tentang diskusi visi, kemudian prakasa perubahan. Nah, itu meskipun dalam waktu yang singkat sudah saya terapkan di sekolah, terutama di kelas saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran yang daring di LMS itu ada materi baru, yaitu terkait dengan kompetensi sosial dan emosional. Itu ada 5 kompetensi, itu juga sudah sedikit-sedikit saya terapkan di kelas saya. Terus rencana tindak lanjut yang kemarin pada waktu pendampingan sebelumnya sudah dilakukan atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, serta sebutkan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini. Baik, kemarin di pendampingan yang sebelumnya itu ada rencana untuk berbagi praktik baik kepada rekan di sekolah dan di sekitar lingkungan di sini. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan diseminasi budaya positif untuk rekan sejawat di sekolah, dan alhamdulillah beberapa rekan di lingkungan Mansilenggo sudah mengikuti dan itu sudah terlaksana, Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya apresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir ini. Tetap semangat ya. Iya, Pak. Tetap semangat walaupun berbenturan waktu dan seterusnya yang sangat berat. Tetap jenengan sudah melakukan hal yang sangat luar biasa untuk kemajuan pendidikan. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, untuk awal kira-kira cukup dulu. Sudah apresiasi luar biasa kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan. Langsung nopo perlu rehat dulu sebentar. Ya, Pak. Mampu lagi. Oke, kalau langsung ya. Langsung. Tidak, Ya, oke. Kalau langsung kita
kita ke fokus pendampingan yang pertama, refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Siap gini. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat yang sudah jenengan lakukan kepada responden, kepala sekolah, 5 rekan sejawat, 5 murid yang sudah jenengan lakukan, itu sudah dianalisis sebelumnya belum? Sudah dianalisis? Sudah. Kalau sudah, oke. Ya oke. Kalau sudah, terus apa Pak yang kurang baik? Yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi ini panjenengan. Jelaskan menurut masing-masing responden. Nanti kepala sekolah itu yang perlu ditingkatkan dengan apa? Rekan sejawat 1 itu apa sampai dengan rekan sejawat 5. Setelah nanti murid yang pertama dan sampai murid yang kedua. Oke, silahkan. Sudah analisis jenengan, sudah di responden, nanti saya cross check ya. Cross check yang kepala sekolah dulu. Untuk yang responden, saya mulai dari kepala sekolah. Ini hasilnya Pak, ini Pak. Oke. Jadi Pak kepala sekolah, kemarin ada 4 kolom. Yang pertama ada belum dilakukan, kemudian mulai, kemudian sudah dilakukan sering tapi belum konsisten, kemudian yang keempat sudah konsisten. Nah, dari kepala sekolah ternyata mayoritas itu yang diisi adalah sudah sering dilakukan dan yang sudah konsisten Pak. Nah, dari situ saya analisis, saya tuangkan ke dalam rekap Excel seperti ini Pak. Dan saya rumus juga di Excel di laptop itu supaya memudahkan saya untuk menghitungnya. Itu diketahui ada beberapa kompetensi yang perlu ada pengembangan atau peningkatan Pak. Nah, yang pertama adalah menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan. Berdasarkan kemauan diri itu yang awal Pak, yang bagian awal. Terutama pada poin CGP meminta rekan sesama guru untuk melihat dan mengobservasi, memberikan saran masukan terkait praktik pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menunjukkan kematangan spiritual, moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, itu terutama pada poin CGP mendengarkan setiap pendapat murid dan meresponnya dengan sungguh-sungguh untuk perbaikan ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang terakhir ada satu lagi yang menurut saya itu harus saya tingkatkan, yaitu pelibatan pihak luar atau orang tua Pak untuk berkontribusi untuk sebagai guru tamu atau nanti sebagai pengembangan kelas inspirasi. Seperti itu Pak, itu dari Pak Kepala Sekolah yang mesti saya tingkatkan Pak. Tadi kan Pak, CGP itu kan meminta rekan guru untuk melihat praktek baik ya, praktek mengajar ya. Mengajar spesifik Pak. Spesifik mengajar ya. Ini sementara ini sudah pernah dilakukan belum? Kalau yang praktek mengajar belum Pak, tetapi kalau praktek baik berbagi diseminasi budaya positif sudah Pak. Oh iya. Terus rencananya ini ada masukan dari kepala sekolah itu, penjenengan meminta rekan untuk memberikan masukan setelah melihat praktek mengajar atau melihat praktek jenengan itu, nanti rencana dilakukan. Insya Allah Pak, itu sudah saya minta izin langsung ke Pak Kepala Sekolah, Pak mohon izin untuk besok awal tahun ajaran baru mungkin masih MPLS itu untuk meningkatkan kompetensi saya yang perlu ditingkatkan, itu mohon izin itu nanti untuk rekan-rekan sejawat untuk kita saling sama-sama mengobservasi dan memberikan masukan. Sudah koordinasi. Nggak perlu ada perencanaan belum cara observasi, langkah-langkah observasi itu bagaimana? Batas izin Pak. Batas izin. Ya, izin. Kemudian pada saat hari ini juga ada beberapa rekan yang bergantian cuti, jadi kita belum bisa berkumpul semua. Tapi untuk yang untuk lembar observasi pengamatan pembelajaran, insya Allah yang dulu sudah pernah dilakukan dan alhamdulillah setiap 1 bulan sekali itu Pak Kepala Sekolah juga masuk ke kelas-kelas mengobservasi Pak. Jadi itu sudah rubrik-rubriknya itu indikatornya sudah yang sudah tercapai atau belum itu sudah Pak. Sudah ada tinggal besok yang
laksanakan untuk kompetensi KSE, sosial dan emosional. Kemudian budaya positif juga akan saya tambahkan di topik itu. Untuk ini sudah muncul atau belum seperti itu? Aku saya mau tadi penjelasan sudah bagus. Tapi sebelum adanya observasi biasanya yang dilakukan apa? Sebelum observasi. Sebelum observasi tentu saya melaksanakan rangsangan dulu Pak. Saya membuat rangsangan. Nah sebenarnya ini nanti masuk di yang apa namanya yang nanti akhir apa terkait dengan aksi nyata penerapan KSE Pak. Oh ya. Saya sudah membuat RPP atau modul ajar yang di sana terdapat komponen-komponen diferensiasi dan pembelajaran sosial ekonomi, sosial emosional Pak. Nah rencana itu yang akan saya praktekkan di kelas, kemudian nanti Bapak Ibu guru saya minta untuk satu atau dua observasi, kemudian memberi masukan pada saya. Terus ada rencana yang itu perencanaan itu kan sebelum dioperasi kan nanti membuat rencana. Nah kira-kira perencanaan jenengan itu dikomunikasikan dengan kepala sekolah atau dengan guru yang akan melihat praktek mengajar panjenengan? Iya Pak, kemarin yang sudah saya laksanakan baru sebatas izin dari Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah beliau memberikan izin. Kemudian akan saya tindak lanjuti. Rencana hari Sabtu besok semua guru dari kepala sekolah hadir untuk rapat termasuk pembagian tugas. Itu sekalian saya izin menggunakan forum itu untuk meminta izin kepada Dinas Sejawat meminta bantuan. Terus tadi kan jenengan untuk mengajak dari luar untuk salah satunya terkait dengan kemajuan belajar siswa, bisa nanti orang tua masuk di kelas itu ya. Coba jenengan ceritakan sedikit bagaimana nanti untuk memberikan semangat bagi orang tua sebagai guru utama. Baik, kebetulan kemarin sudah ada pertemuan dengan stakeholder, ada komite, ada dari pemerintah desa, ada dari perwakilan wali murid, kemudian di ruangan ini juga melaksanakan review kurikulum. Kemudian sempat disinggung juga terkait dengan rencana ke depan sekolah. Salah satunya adalah dengan mencari atau mengidentifikasi orang tua atau pihak-pihak yang dirasa di kanan kiri selingkuhan sini beliau memiliki semacam kesuksesan atau memiliki usaha yang bisa untuk disampaikan untuk motivator kepada siswa. Itu secara lisan sudah kita singgung Pak untuk izin untuk hadir di sekolah, memberikan pengalamannya, wawasannya kepada siswa supaya supaya ada wawasan lebih Pak dari guru untuk memberikan semangat kepada siswa Pak. Ini seperti ini, kalau usaha ini kebetulan di sini ada beberapa Pak, ada pengusaha belut, kemudian ada rambak, kerupuk, itu juga distribusinya sudah sampai luar kabupaten juga. Jadi itu baru rencana awal karena ini juga siswa libur tahun ajaran baru, insya Allah kita datangkan. Itu yang dari orang tua, yang dari luar mungkin besok kita buat MOU dengan bisa puskesmas atau apa itu untuk datang sebagai guru tamu. Terus tadi kan orang tua yang bisa usaha belut, terus ada pengajar itu anaknya sekolah sini Pak? Sekolah di sini Pak, masih ya masih. Oh ya, oke. Kalau masuk kelas di sini silakan. Kalau bisa guru tamu itu dari wali murid sekolah situ ya, lebih baik. Itu saja cukup Pak, yang kepala sekolah. Terima kasih Pak. Sekarang yang untuk rekan sejawat pertama menurut. Untuk rekan sejawat pertama kemarin ada Pak Niko Pak. Ini adalah hasil dari rekan sejawat pertama sesuai dengan yang saya rekap. Di sini ada beberapa kompetensi atau poin yang menurut saya perlu saya tingkatkan. Yang pertama terkait dengan kompetensi menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan temuan pribadi. Itu pada poin CGP meminta sesama guru untuk melihat praktek mengajar Pak. Yang mungkin
di sini, Iya. ini dilihat poin-poinnya, oh ini sekiranya yang belum tuh ini Iya. ya mungkin ada perbedaan ada Pak, tetapi hampir Ya semua ini sama sama. dengan Pak Kepala Sekolah tadi. Ya itu yang pertama. Kemudian ada lagi pelibatan wali murid juga sama. Pelibatan wali murid ya sama ya. Kemudian mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan pembelajaran. Melibatkan warga sekolah, ya. mungkin guru-guru dan apa namanya yang dimaksud kalau saya menerjemahkannya di sini ada semacam kolaborasi antara guru satu dengan yang lain mengajar dalam satu kelas, seperti itu Pak. Oh gitu. Sama nih dan Pak Kepala Sekolah ini ya. Itu mirip hampir Iya. mirip. Nanti di kesimpulan ada Pak sama saya. Iya. Seperti itu. Iya. Saya boleh bertanya sedikit ya, Boleh, Pak. masukan ini. Walaupun Yun Sewu yang perlu ditingkatkan dengan itu, tapi saya coba ini yang kategori kepemimpinan pengembangan sekolah. Ini tidak harus kepala sekolah, harus guru. Apa karena CGP harus mengoptimalkan proses belajar murid. Nah di sini tertuang di nilai 3. CGP itu melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah. CGP melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait pembelajaran. Nah, langkah-langkah untuk pemetaan kebutuhan belajar apa? Kalau saya kebetulan di sini sebagai CGP guru dengan keterbatasan saya sebagai guru, jadi saya intensnya ke kelas saya sendiri. Itu saya mulai dari kelas saya dulu. Kalau untuk atasnya mungkin saya sedikit belajar dari Pak Kepala Sekolah. Itu yang sudah saya lakukan untuk pemetaan kebutuhan belajar. Kebetulan kemarin saya mempelajari pembelajaran diferensiasi Pak. Di sana poin pertama jelas kita harus sebagai guru bisa memetakan kebutuhan pembelajaran siswa Pak. Jadi di materi itu saya ambil dari situ, dari teori itu biasanya ada 3 jenis yang diambil. Kebutuhan siswa yang pembelajaran yang secara visual, kemudian ada yang juga secara kinestetik atau secara langsung, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis kebutuhan pembelajaran siswa yang bertipe auditori, itu yang suka mendengarkan suara-suara video seperti itu. Kemudian kalau yang visual tadi dia lebih ke visual atau gambar Pak, materi gambar itu dia lebih suka seperti itu. Kemudian yang estetik dengan mobilitas gerak atau benda-benda yang konkret. Nah jadi kemarin baru sekali Pak saya coba terapkan di kelas saya, tetapi ya belum belum nampak seluruhnya karena saya menyajikan media atau pembelajaran pakai ini, hampir semua juga tertarik, pakai ini semua juga tertarik. Jadi memang baru awal Pak, tapi sudah saya coba di kelas saya ya, kemarin naik di kelas 5. Ya pemetaannya itu untuk apa supaya bakat dan minatnya siswa atau cara belajar siswanya bisa terpenuhi. Supaya yang sekarang yang rekan sejawat 2. Yang kedua ada Bu Ida Pak. Untuk yang kedua juga kalau saya lihat di sini ada konsistensi dari 5 rekan Pak, itu yang nomor 1 tadi yang melihat praktik observasi itu poinnya Pak 3 semua, jadi itu konsisten. Itu kemudian ada lagi untuk yang rekan sejawat 2 sama pelibatan wali murid juga. Saya yakin semua rekan sejawat di sini juga ini sepertinya menarik, belum pernah mendatangkan guru itu guru guru tamu. Kemudian sama Pak. Cuma nanti kalau di rekap akhir nilainya juga berbeda Pak. Ada yang nilai totalnya itu sekitar, kalau saya konversi ke nilai itu ada 70 berapa, tapi ada juga yang 90. Jadi saya juga semua itu nggak pengaruh ke penilaian karena seperti itu. Oke, nanti saya mau sedikit juga yang perlu ditegaskan kembali. Jangan kan selaku CGP harus bisa mengembangkan kompetensi ini dikembangkan dan warga sekolah gampangannya bergerak menggerakkan. Ini sama bergerak seperti itu.
saya mencoba ini dari sini ada poin berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan untuk pimpinan sekolah untuk membangun karir. Yang saya ambil adalah ini kan CGP aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi. Itu untuk sementara coba jenengan bercerita dulu organisasi atau komunitas profesi jenengan yang sudah dilakukan di sekolah apa, kemudian yang berada di luar sekolah. Baik, untuk yang pertama yang organisasi atau komunitas yang berada di sekolah, kami di sekolah mendirikan komunitas belajar mandiri Pak di PMM itu. Kompel itu ya. Kompel mandiri di PMM itu dengan ketua itu teman kepala sekolah, saya sebagai sekretaris dan penanggung jawab IT-nya, dan kegiatan yang pernah kita lakukan alhamdulillah sudah 3 kali melaksanakan webinar baik secara luring dan daring. Yang luring itu diikuti oleh guru di SDN 2 Kesemen dan beberapa di Manisenggo. Kemudian yang daring, yang online itu alhamdulillah ada dari Indonesia Timur sampai daerah Rote, Papua sampai Aceh ada Pak, itu ada 200-an. Alhamdulillah kita mengeluarkan sertifikat untuk digunakan untuk pelajaran itu yang online. Kemudian yang di luar mungkin satu yang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, saya bersama dengan beberapa teman-teman mendirikan komunitas yang mungkin agak keluar konteks tapi masih berhubungan ya Pak, itu komunitas paguyuban dan kodik Pak, bersama Pak Luda, beliau sebagai ketua, saya ya mungkin ya sekretaris dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sejak pendirian 2013 sampai sekarang kami masih berjalan. Itu alhamdulillah juga mengayomi semua rekan-rekan terutama yang operator kodik itu. Ada kesadaran apa alhamdulillah kita bisa selesaikan. Oke Pak, dan itu aja cukup Pak. Sekarang yang rekan sejawat 3. Rekan sejawat 3 ada Bugalu. Monggo, ada 3 sama. Untuk Bugalu, untuk yang logistis tadi yang pertama sama observasi sesama rekan sejawat. Kemudian ini yang perlu ditingkatkan ya Pak, yang 4 ya. Yang nilai apa sudah hijau, maksudnya sudah 4 enggak ya. Kemudian ada lagi Pak, ini yang memimpin upaya pengembangan belajar yang berpusat pada murid. Itu ada CGP menyediakan berbagai bentuk bahan ajar. Itu kalau yang untuk respon ini itu ada di poin soal nomor 26 itu 26 atau 30 ya. Ini kalau saya terjemahkan di sini kemudian sebagai CGP dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, kemudian bahan ajar tidak hanya bahan ajar yang sudah tersedia oleh pemerintah di negara, buku, kemudian bahan ajar yang lain. Mungkin saya di sini tergerak untuk membuat sesuatu yang baru, yang inovatif Pak, yang bisa saya terapkan di kelas saya, kemudian saya sharing ke teman-teman yang lain. Nah itu kalau rencana saya Pak, itu juga dalam satu materi akan saya sajikan itu dalam 3 jenis. Tadi yang ada visual, kemudian ada kinestetik, ada yang konkret, kemudian ada yang auditor. Nah itu setelah saya praktekkan semoga sukses, saya sharingkan ke teman-teman. Rencana saya itu juga itu bukan tadi. Kelihatannya itu saja yang tadi rekan sejawat 3 nih. Boleh saya lagi ya? Boleh. Justru saya harapkan ini kan permasalahannya nilainya kan sudah bagus-bagus bener ya. Tapi yang bagus itu kira-kira saya mau project yang apa tertentu saja. Dan sing menunjukkan kematangan spiritual, moral dan emosional untuk berlaku dengan kode etik, kode etik guru. Nah, di
sini ternyata masih CGP mendorong murid untuk memperbaiki kondisi dan belajar dari kesalahannya ketika dia melakukan pelanggarannya. Misalkan ada siswa yang melanggar apa yang sudah ada di kesepakatan sebelum belajar, itu bagaimana cara mengatasinya? Baik, yang sudah saya laksanakan dan sudah saya praktekkan, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran itu, kami tidak langsung sudah kesepakatan satu sekolah, tidak langsung adjustment, kemudian dalam tanda kutip membentak, memarahi, kamu ini salah, enggak pak. Yang sudah kami praktekkan, kami memanggil dulu, kami dengarkan dulu kenapa dia berbuat seperti itu, kemudian kami tanya alasannya, kemudian kami berusaha untuk menstabilkan identitasnya bahwa orang yang melakukan kesalahan, saya dulu waktu SD juga pasti saya merasa salah banget, tetapi saya sebagai guru untuk membuat supaya dia stabil, saya juga manusia sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan, jadi kenapa kamu seperti itu, silakan jujur sampaikan. Nah setelah disampaikan jujur, baru kita ingatkan ke kesepakatan kelas pak. Nah kalau sudah seperti itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas, baru anak menyadari, oh iya pak, tidak. Nah baru setelah sadar dia melakukan kesalahan, itu tindakan yang tidak baik, kemudian saya sebagai guru yang sebagai konselor juga, itu justru saya bertanya kepada siswa tersebut, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi kesalahan anak itu nanti diperbaiki timbul dari dirinya sendiri. Oke. Tak kira dituntut jenazah timbul dari dirinya sendiri ya. Oke, cukup untuk yang rekan sejawat 3 dan rekan sejawat 4. Ada Bu Nani, ini guru yang paling senior. Prinsipnya sama. Yang pertama tadi terkait dengan observasi sesama, kemudian ada lagi yang saya ambil itu penyediaan bahan ajar juga pak, sama pak, bahan ajar untuk murid, kemudian sama sebagai guru tamu mungkin juga bapak ibu guru juga penasaran seperti apa, karena memang terus terang belum pernah di sini. Sama itu yang malah ini juga saya juga kaget kok, saya rekap di Excel ini kok nilainya malah justru lebih di gambarnya kok malah mendominasi pak, bahan ajar ya. Terus sementara ini yang bahan ajar yang sudah dibuat, saya sudah membuat baik yang sebelum pembelajaran ini ya pak, ya diferensiasi itu kebetulan di kelas saya sudah ada beberapa media ajar yang saya buat bersama siswa pak, memanfaatkan barang bekas. Yang sederhana itu dari kardus pak. Kardus itu kami buat pada saat pembelajaran matematika itu kan identik dengan angka-angka, mindsetnya sudah negatif dulu, sulit pak. Udah kalau sulit, anak-anak punya bahan bekas, kardus ya, abunya pak, nah kita buat puzzle. Nah dari puzzle itu nanti kita bisa putarkan, kemudian sudah diidentifikasi, ini bangun ini itu namanya apa, jadi-jadinya apa, sisinya ada berapa, rumus luasnya bagaimana, kelilingnya bagaimana. Ternyata dengan menggunakan seperti itu anak-anak juga lebih tertarik daripada lihat menulis gambar, menulis kemudian langsung mengerjakan. Itu sampai sekarang masih ada, saya buat 2 tahun yang lalu. Kemudian masih ada beberapa lagi, tapi nanti. Ya, caranya yang kelima terakhir ini juga tadi sama pak simpulannya, di observasi tadi sama, kalau ini ada poin pengembangan diri pak, tapi saya rekap di situ atau belum karena hanya 2 orang yang menuliskan angka 3 di sini, belum terima. Nah ini saya buat seperti ini pak, saya mudahkan saya pak, yang 4 semua saya blok. Oh ini berarti alhamdulillah sudah kelas ya teman-teman, tapi yang 3 ini saya blok hitam seperti ini. Hampir sama pak karena simpulannya pak. Sama ya. Oke, observasi sama dulu. Itu
Sekarang saat itu kalau sudah saya ingin yang ini dari jenengan memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Tadi kan rencana mau saling observasi, saling mengobservasi antara teman di sini, antara guru yang lain dengan melihat cara mengajarnya teman yang lain, juga dengan akan dilihat oleh teman yang lain. Nah, nanti tentunya dari kegiatan-kegiatan refleksi itu yang dia lakukan, setelah diobservasi, tadi di awal sudah ditanyakan, setelah diobservasi, kira-kira gambaran jenengan apa? Dan nanti setelah diobservasi, gambarannya pasca diobservasi. Rencana saya memang seperti itu. Saya membuat RPP diferensiasi dan HSE, kemudian pada penerapannya besok ya mungkin akan didampingi oleh Bapak juga, tapi sebelum itu saya terus terang mau latihan sama guru-guru untuk diobservasi. Setelah itu saya ambil datanya, mana yang dirasa kurang, akan saya buat rencana tindak lanjut untuk memperbaiki itu, Pak. Oh ya. Tapi ya apa namanya akan saya laksanakan mandiri. Enggak minta bantuan lagi, soalnya ya nanti juga mungkin ada yang kesibukan dengan tugas masing-masing, nanti enggak terlalu apa namanya kemungkinannya gitu, Pak. Atau mungkin Pak kepala sekolah saya jawab Nah sekarang rencana tindak lanjut itu berasal dari mana? Dari hasil observasi tadi, Pak. Saya lihat mungkin bisa ada indikator yang belum tercapai atau yang belum muncul. Ya itu namanya jenisnya. Misal dari teman pendapatnya, dari teman, indikator yang belum baik itu namanya apa? Dari pendapat teman itu. Dari pendapat teman. Dari pendapat teman kan tidak baik itu. Itu kalau kita langkah-langkah pasca observasi adalah umpan balik. Baik ya Pak. Ya. Berarti kamu masukan. Cukup Mak. Untuk ini saya tegaskan lagi karena Pak Dedi itu rekan sejawatnya 1 sampai 5 itu tak cek satu tadi semua buka-buka itu ternyata sudah bagus, nilai 3 bisa. Di antara poin-poin tadi sudah dianalisis yang per kategori sudah angka-angkanya. Yang paling rendah apa Pak? Menurut kita yang sudah tadi ini. Yang guru ya Pak. Iya. Yang guru aja. Yang guru yang paling rendah. Di kategori mana? Di kategori yang tadi Pak, yang pertama dari keseluruhan, dari sempurna. Kemudian praktik perubahan diri berdasarkan kesadaran, terutama pada poin CGP meminta rekan sama guru untuk mengobservasi, melihat praktik, memberi masukan saran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pelibatan pihak luar Pak, baik orang tua atau pihak luar untuk mengajar di sekolah untuk sebagai ajudan utama. Kalau saya simpulkan itu Pak. Iya. Aja saya penguatan untuk yang rekan sejawat tadi banyak memberikan masukan, praktek mengajarnya dilihat gitu ya. Itu namanya kan sama-sama mengobservasi. Di PMM ada, bahkan ada nilainya saling mengobservasi itu. Nilainya 8 yang tidak salah di PMM untuk penilaian kinerja itu loh. Penilaian kinerja itu ada dan saling mengobservasi. Ya itu. Nah, mengobservasi itu tentunya sebelum diobservasi ada pra-observasi, baru observasi, baru pasca observasi. Nah, sebelum observasi atau pra-observasi yang dilakukan oleh seorang guru yang mau diobservasi itu langkahnya membuat tadi betul rencana, lalu dulu RPP, sekarang modul ajar. Nah, RPP dan modul ajar ini nanti juga harus dikonsultasikan dulu, dikomunikasikan dulu dengan satu kepala sekolah jelas. Terus yang kedua harus yang guru yang mengobservasi. Kira-kira RPP yang sudah dibuat itu ada perbaikan tidak menurut itu diambil kesepakatan RPP-nya. Ya, diambil kesepakatan dari kepala sekolah, kemudian dari observer
observer satu, lainnya itu. Oh, ini loh Mas Hane sing perlu dibikin metode ini sing dibenahi. Nah, dibenahi dulu setelah itu. Nah, kalau sudah dibenahi matur dengan Bapak Kepala Sekolah dengan observer cari jadwal pas semua tidak mengganggu. Dalam pelajaran menentukan hari dan tanggal observasinya di pra-nya. Masih di pra itu menentukan waktu, nanti tidak mengganggu, terutama observer kan punya kelas yang lain juga. Terus berikutnya sudah itu dilakukan, berarti semuanya berobservasi. Nah, di observasi itu observer dan seterusnya mencari sesuai enggak dengan yang sudah direncanakan budaya dan apa istilahnya mencari hal-hal yang perlu ditingkatkan dari yang diobservasi. Nah, kalau sudah dari itu diadakan pertemuan di pasca. Pasca. Pas di pasca itu antara kepala sekolah, observasi dan observer itu memberikan umpan balik, gitu. Setelah memberikan umpan balik, gitu, terus dianalisis. Kira-kira analisis ini sesuai enggak dengan itu tadi yang diungkapkan oleh observer dan kepala sekolah yang mengobservasi tadi. Kalau tidak sesuai dia bisa menyangka. Nah, yang bisa ini sudah salah apa tadi dengan ini kan mungkin penilaian observer dengan yang dilakukan mungkin tidak itu kan, tapi menurut dengan klik di RPP boleh. Maka dari analisis tadi yang kesepakatan dari pasca memang sudah sepakat, yang istilahnya dengan orang nolak itu loh. Kalau nolak kan tidak belum sepakat itu. Yang sudah sepakat kemudian baru seperti tadi ditindaklanjuti. Itu aja yang perlu saya sampaikan penegasan. Kali ini jarang dilakukan untuk perbaikan dengan Bapak Ibu guru yang lain itu jarang. Ya sekarang malah di dengan kinerja ada, itu luar biasa. Menurut saya ya di ada dengan kinerja itu aja langkah-langkah kita merefleksi gitu. Dan nanti silakan nanti dilakukan seperti itu penegasan. Sekarang berikutnya yang murid satu. Pak, terima kasih. Kemudian murid satu. Murid yang pertama ini Darul Nasal Sabilah, Pak. Monggo. Untuk yang murid yang pertama itu ada beberapa, ada tiga jenis naga Pak yang saya temui. Ada 2, 3, dan 4 Pak. Kemudian yang pertama, jenis pertama itu saya juga agak bingung terkait dengan poin soalnya Pak. Ada di soal nomor 5 Pak, 1.1.5 itu ada ibu atau bapak guru meminta waktu untuk mencari jawaban pertanyaan yang belum bisa dijawab saat itu. Itu kalau kemarin juga siswa, Pak ini memberi waktu atau meminta waktu. Nah, kalau terjemahan saya, ini ada siswa yang bertanya kepada guru, kemudian guru mungkin sudah menjawab, akan saya jawab besok, seperti itu Pak. Jadi anak-anak biasanya gimana Pak Guru, kalau ada pertanyaan Pak Guru tanggapi langsung atau minta waktu besok atau lusa? Dan langsung Pak, seperti itu. Berarti kalau langsung berarti tidak pernah atau jarang atau sering. Karena pilihnya yang kedua itu. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi Bapak Ibu guru membantu menjawab pertanyaan dari teman dari kelas yang lain. Itu Pak, untuk yang pertama. Kemudian guru tidak mengajar karena ikut pelatihan. Nah, mungkin yang dimaksud anak-anak di sini kebetulan alhamdulillah untuk tahun ini saya hanya terus namanya Dapodik dan PIP Pak. Kalau itu ya ada aset, itu sering meninggalkan kelas dan itu juga sedikit banyak berpengaruh kepada anak didik saya Pak. Nah, itu mungkin itu yang dimaksud. Murid satu yang perlu saya tingkatkan Pak. Terus ini di sini juga Bapak Ibu guru mengajak para orang tua bertemu untuk membicarakan kelas kami. Jawabannya jarang. Jarang mengajak para orang tua bertemu untuk membicarakan kelas
ini yang perlu ditingkatkan juga. Iya Pak. Ya, terus orang tua saya, teman-teman datang ke untuk mengajar pada hari tertentu. Kalau itu sama dengan yang Bapak atas Guru tadi. tadi Ya. Itu yang 24.1 itu kira-kira. Ya, itu kan salah satu yang dilakukan itu mengajak para orang tua bertemu untuk menjalankan kelas kami. Itu kan belum jarang dilakukan. Hanya saat mungkin rapotan Oh atau ya, nah itu apa itu baru ada momen ketemu dengan orang tua. ya. Tapi kalau secara khusus memang Iya. ya pribadi belum Pak. Oke. Sekarang yang murid 1, murid 2 Pak. Murid 2 ada Isti. Ini juga 3 jenis, ada 2, 3, dan 4. Kemudian untuk Mbak Isti ini meminta waktu untuk sama Pak ini untuk mencari jawaban yang belum dijawab saat itu. Kemudian guru tidak mengajar kelas karena itu pelatihan. Kemudian orang tua saya atau teman-teman datang ke sekolah hampir sama Pak. Hampir sama ya. Iya. Yang sekarang rekan sejauh apa murid yang ketiga. Iya. Wah. Itu sama juga nih. Hampir sama ya. Hampir sama. Iya. Pelatihan menjalankan kelas dan mendatangkan orang tua. Iya. Guru tamu. Sama ini. Tapi ini Mas, bagus ini. Coba ini masukan siswa bagus ini. Nah, yang depan malam. Hanya belakang sama ya. Ini Pak Mas ini ya. Mas Naufal itu bagus yang nomor 114. 1.4. Bapak Ibu guru mengubah cara mengajar pada saat mengulang materi yang sulit dipahami itu jarang. Jawabannya kan jarang. Itu kan masukan bagus ini. Misalkan ada materi yang sulit, jenengan cara mengajari sepodo. Nah, itu monggo itu diterjemahkan. Kalau untuk itu, untuk spesifik anak itu, untuk novel itu kan di novel itu dulu pertama SD itu pindah-pindah Pak, awalnya di Jakarta, kemudian di Papua, sekarang udah ke sini. Dia termasuk anak yang dalam kategori menengah atas bisa ya. Kalau ada sistem ranking dia bisa potensi juara kelas ya. Itu biasanya ada materi seperti ini saya jelaskan, oke dia langsung paham. Nah yang belum paham itu teman-teman yang lain. Nah masalah itu apa namanya? Ya saya jelaskan pertama seperti ini, kita diskusi seperti ini, kelompok seperti ini. Ya kamu udah bisa. Saya itu kadang-kadang mengajak novel itu untuk berperan sebagai apa namanya? Tutor sebaya. Nah ya itu monoton. Nah saya juga kadang kira itu saya ajarin tutor sebaya. Mungkin persepsinya Mas Novel itu dengan cara yang lain. Karena itu termasuk yang bisa itu novel itu. Dari Jakarta, Papua, kemudian sekarang sampai tentara. Bukan Pak di Freeport. Nah ya di Freeport. Oke, sekarang yang keempat. Kemudian yang keempat. Sama. Yang keempat sama. Sama semua. Yang kelima. Karena ini yang saya ajak kemarin skenario restitusi Pak. Ini juga sama. Semua masukannya sama. Sudah cukup aja. Tapi nilainya beda Pak rekapannya. Iya, kalau misalnya tertinggi hanya 80 sekian, tadi ada 90, tapi nggak apa-apa. Sekarang berikutnya Pak, setelah jenengan itu tadi menganalisis yang perlu diperbaiki, sudah tahu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat 5 orang dan juga 5 siswa. Nah, kira-kira apa rencananya Pak Dedi ke depannya? Sudah diberi masukan, dapat balik sama siswa juga. Khususnya siswa itu memang tidak bisa dihapusi, yang percaya jujur, jadi ya. Itu untuk semakin mengasah kompetensi ini dengan itu bagaimana rencananya? Apa rencana depannya? Iya, ada 2 hal Pak. Yang pertama berdasarkan masukan dari siswa saya, kemudian rekan sejawat atau kepala sekolah, itu tadi saya ambil poinnya terutama pada 2 hal. Yang pertama
saling mengobservasi tadi itu Ya. akan saya rencanakan, akan saya laksanakan. Kemudian yang kedua, bahkan orang tua Pak, sebagai guru tamu, Iya. akan saya realisasikan. Saya berusaha untuk mencari waktu bersama dengan orang tua yang memiliki usaha. Kemudian yang kedua, dari sisi materi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini Pak, baik yang sudah saya pelajari itu kan terus saya terapkan sedikit demi sedikit. Kemudian yang belum saya pelajari itu akan saya optimalkan untuk memperdalam materinya Pak. Terus sekarang kemarin baru sampai di pembelajaran sosial dan emosional. Oke, terus siapa saja yang ada dilibatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus memiliki itu? Siapa saja yang mau dilibatkan? Untuk yang pelibatan saya rasa seluruh keluarga ya Pak, mulai dari warga sekolah, mulai dari siswa saya, kemudian rekan sejawat, guru, kepala sekolah, kemudian karena nanti ada pelibatan dari orang tua, itu juga melibatkan orang tua dan sepengetahuan komite itu mungkin itu. Kemudian terkait dengan materi yang lain, mungkin ada diseminasi atau webinar, mungkin juga melibatkan rekan sejawat dari luar sekolah, mungkin itu Pak. Iya, oke. Terus tadi kan akan direalisasikan pada perencanaan, tadi akan merealisasikan yang masukan-masukan itu. Tentunya kan punya planning tertentu. Gitu. Mungkin loh, ini contoh misalnya, nanti pada orang tua yang saya itu kira-kira di semester berapa, atau dengan menggunakan metode apa. Terus lagi misalkan yang observasi dengan teman sejawat itu dilakukan di semester berapa atau di bulan apa, itu sudah punya gambaran? Sudah Pak. Nah, coba ceritakan. Ya, untuk pelibatan orang tua dan observasi pengajar tadi, baru gambaran saya secara umum Pak, karena belum detailkan. Kemarin sudah sempat sounding atau berkomunikasi secara lisan, secara singkat awalan dulu mudah-mudahan kepada orang tua dan bapak kepala sekolah. Terutama untuk yang observasi itu yang saya utamakan itu Pak, itu saya laksanakan pada bulan Juli ini. Setelah masuk ini kan besok masuk anak-anak masih MPLS mungkin kelas 1. MPLS itu kalau tidak salah waktunya 2 atau 3 minggu Pak, jadi itu agak panjang. Kemudian masing-masing guru dan mahasiswanya saya yakin pasti mereka, saya sendiri juga melaksanakan adaptasi Pak, karena ini besok naikkan kelas, saya adaptasi dulu ke siswa. Setelah itu baru menjelang akhir MPLS saya melaksanakan itu Pak, observasi kelasnya. Itu yang gambaran yang insya Allah bisa terlaksana. Untuk yang guru tamu tadi, saya harus melaksanakan komunikasi dulu kepada siapa nanti yang dipilih datang, kemudian waktunya kapan, itu mungkin setelah bulan Juli atau kalau bisa bulan Juli insya Allah saya laksanakan. Yang guru tamu itu ada perencanaan program itu karena punya judul. Harus judul cara kampanye, judul itu biasanya kalau dari guru tamu itu di pembelajaran paradigma baru itu baru digembar-gemborkan untuk dipublikasikan. Itu namanya, saya penguatan saja ini, namanya kelas inspiratif. Itu mendatangkan guru tamu itu. Nah, nanti direncanakan ada kelas inspiratif. Nah, kelas inspiratif ini karena kelas tidak hanya satu orang, gitu, jenis kelas. Nah, itu nanti berisi orang tua yang punya kemampuan khusus. Ya seperti tadi, nanti yang mau dengan panggil mana dulu monggo. Gitu, dalam proses 1 tahun itu penguatan loh ya. 1 tahun ya jangan 1 orang toh, 2 orang, namanya kelas inspiratif itu di paradigma pelajaran baru, pembelajaran paradigma baru yang digembar-gemborkan itu ya penguatannya nih. Terus yang observasi tadi jenenge apa monggo, teman yang saling melihat tadi dijenengi apa ora apa. Dan itu tadi yang utama tadi di paradigma baru jenenge kelas inspiratif, di paradigma baru yang saya baca. Nah, cukup itu saja Pak untuk fokus pendampingan yang pertama, luar biasa.
Dedi tadi betul-betul dari pengalamannya, dari rencana dan seterusnya itu betul-betul dengan lakukan. Kalau nggak lakukan nggak bisa cerita seperti tadi. Iya, dan luar biasa. Cukup dulu pendampingan yang fokus yang pertama. Kita lihat dulu sebentar. Terima kasih Pak. Oke, Pak Dedi, kita ke fokus pendampingan yang kedua yaitu tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Tentunya dalam pembelajaran daring dengan fasilitator sudah dilakukan itu di modul 2.2 gitu. Benar ya, modul 2.2 ya. Apakah itu sudah sampai jauh atau belum? Itu dengan apa yang dipelajari pada modul 2.2 itu Pak Dedi. Baik Pak, kemarin kita sudah diskusi mempelajari bersama secara daring terkait dengan kompetensi sosial emosional Pak. Nah, di sana ada satu pokok yang menurut saya menjadi inti dari materi tersebut, yaitu ada 5 kompetensi sosial emosional Pak. Yang pertama itu yang harus kita kuasai baik guru atau siswa itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri, kemudian ada kesadaran sosial Pak sebagai makhluk sosial itu, kemudian yang ketiga ada manajemen diri, pengelolaan diri, kemudian yang keempat ada kemampuan berrelasi, menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar, kemudian yang terakhir yang kelima ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Pak. Itu yang menurut saya basicnya yang dari KSE ini Pak. Kemudian dari situ untuk mewujudkan atau menuju dalam hal ini siswa yang akan mencapai kesejahteraan psikologis Pak, atau istilahnya itu well-being itu Pak. Dari situ kalau sudah menguasai 5 kompetensi itu, nanti akan menuju ke kesejahteraan psikologis atau well-being itu Pak. Singkatnya seperti itu. Singkatnya ya, sudah sampai jauh ya. Oke, ada 5 tadi. Dari modul 2.2 tadi ada kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemudian kemampuan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di situ merupakan jenengan yang kira-kira dengan itu untuk masih perlu ditingkatkan untuk yang di antara 3 itu kemampuan yang mana dari 5 itu. Kira-kira menurut perasaan jenengan? Kalau menurut saya sendiri mungkin ada 2 ya Pak yang menurut saya harus benar-benar, kalau saya sendiri ya Pak. Yang pertama terkait dengan pengelolaan manajemen diri, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu rasanya apa Pak? Yang pertama terkait dengan pengelolaan diri, terkadang yang dulu saya tuh mungkin saya sambungkan dengan materi di LMS kemarin, ada kasus seperti ini, ada guru A ini sebagai tugas pokoknya ini, kemudian dia dipercaya mendapat tugas tambahan A, B, C, D, dia merasa tertantang, dia terima, tapi pada akhirnya agak kacau Pak yang sendiri. Itu ya pertama saya kadang-kadang seperti itu, tapi sudah mulai saya kurangi dan sekarang tambahan saya sudah, insya Allah saya mampu ada ketemu yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kebetulan saya di sini sebagai guru dengan segala keterbatasan, kadang-kadang saya punya ide, punya gagasan untuk ini, tetapi harus persetujuan dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Terkadang kalau mungkin saya ambil ini begini, mungkin saya yakin itu akan disepakati, banyak yang sepakat seperti itu, tapi itu kadang-kadang saya berpikirnya agak melangkai enggak gitu Pak. Soalnya saya sadar saya ini bukan yang paling senior, kemudian ada kepala sekolah, meskipun saya juga termasuk yang terlama di sini. Itu Pak, kadang-kadang yang membuat saya, kecuali kalau saya sudah pimpinan, saya apa aja saya tanggung jawab itu Pak. Terus Pak, apakah Pak Dedi sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di dalam kelas besok? Jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Pak Dedi buat? Iya Pak, sudah Pak.
terkait dengan penerapan KSE itu juga ada teknik-tekniknya kemarin. Salah satunya diterapkan langsung secara eksplisit, secara jelas di perencanaan pembelajaran, yaitu di modul ajar Pak, kurikulum merdeka modul ajar. Itu sudah saya cantumkan poin-poin KSE-nya. Kebetulan kemarin saya membuat KSE-nya direncanakan di awal semester mata pelajaran IPAS di kelas 4 kelas saya, kalau juga berubah di bagian tugas. Itu beberapa yang saya masukkan sebagai contoh sederhana itu kesadaran diri Pak pada saat berdoa. Nah, sebenarnya berdoa itu kan keyakinan diri sendiri. Nah, itu yang kesadaran diri. Kemudian ada juga yang pengelolaan diri Pak, sebagai contoh apabila ada siswa yang sudah menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, apa yang harus dia lakukan, dia harus bisa mengelola diri. Kemudian keterampilan berrelasi itu pada saat diskusi, kemudian presentasi, menyampaikan hasil diskusinya, siswa itu pasti akan berkomunikasi dengan baik, dan bagaimana supaya audien itu bisa menangkap dengan baik, bagaimana supaya bisa direspon dengan baik. Itu adalah KSE yang saya terapkan. Ya, berarti sudah dibuat poin-poinnya nih. Sudah. Tentunya Pak, nanti loh ini, setelah jenengan itu merencanakan pembelajaran sosial emosional yang sudah dibuat, kemudian diterapkan tenanan, praktek langsung di sekelas, tentunya nanti sesuai harapan dan tidak sesuai harapan, gitu. Ini yang paling bagus kan harapannya dulu. Harapannya Pak Dedi itu apa setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, yang jenengan ampu sendiri di kelas itu tuh harapannya apa menerapkan KSE itu? Kalau harapan dan yang saya harapkan dari penerapan itu, yang pertama saya sebagai pelaksana saya mampu dulu Pak untuk memunculkan poin-poin KSE itu, terutama di kelas saya. Kemudian dapat diterima dengan baik oleh murid saya, dan setelah terbiasa seperti itu, tidak hanya dalam pembelajaran, dalam kegiatan sehari-hari di sekolah atau di rumah siswa, itu anak-anak juga menyadari bahwa ada materi yang tidak hanya pedagogik, tetapi juga ada kesadaran diri, dan kesadaran sosial, pengambilan keputusan itu kalau mau apa itu harus dipikir dulu dan bertanggung jawab. Kemudian kalau anak sudah menguasai itu, yaitu tadi Pak, sesuai dengan tadi mengharapkan siswa yang memiliki kesejahteraan psikologis Pak. Yaitu kalau di KHD itu ada keselamatan dan kebahagiaan, kalau di KSE itu ada well-being-nya itu Pak, harapannya itu. Kalau nanti tidak sesuai harapan yang jalan itu, kan belum tentu perencanaan dan kenyataan sesuai. Itu kalau nanti tidak sesuai harapan, perasaan dengan bagaimana? Pasti agak sedih ya Pak. Sedih. Kemudian pasti dari itu setiap ada kejadian atau apa, kemarin ada siswa yang rajin tapi gojekan, akhirnya mecahin kaca juga kadang-kadang agak sedih. Tapi yang namanya anak, saya sendiri juga kadang-kadang kesalahan, ya pasti akan diperbaiki. Di restitusi sih. Oke. Siap. Dah cukup dulu untuk fokus pendampingan yang kedua. Kita ke fokus pendampingan ketiga langsung ya. Langsung Pak. Langsung. Sekarang ke fokus pendampingan yang ketiga, itu tentang pelaksanaan tahapan baca. Iya Pak. Siap ya. Oke, kita ke keterlaksanaan tahapan baca. Dulu Pak Dedi sudah membuat visi dan dilokakannya kemarin, gitu, sudah diberi masukan oleh teman-teman. Terus dari masukan teman-teman itu, apakah sudah diterapkan di metode bacanya? Nah, dari itu maka apakah Pak Dedi telah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Dedi? Iya Pak. Terkait
terkait dengan hasil lokakarya yang terakhir kemarin terkait dengan pembahasan visi, perubahan, kemudian ada baca. Memang Pak ada masukan yang menurut saya juga bagus dan dari yang awal dulu saya buat, kemudian ada pendampingan, kemudian ada lokakarya. Memang ada poin-poin yang dirubah Pak, karena juga menurut saya bagus. Nah itu kemudian untuk pelaksanaannya terkait dengan dihubungkan dengan praksa perubahannya menggunakan tahapan baca itu sudah saya terapkan meski dalam waktu yang mepet Pak menurut saya, karena kemarin menjelang ada tambahan pelajaran, kemudian tes siswa libur, tapi sudah saya masukkan Pak, sudah saya terapkan ya sedikit-sedikit Pak. Itu yang pertama untuk membuat atau mewujudkan murid yang mandiri, kemudian berakhlak mulia dan berkualitas dalam ilmu. Itu visinya. Itu visi pribadi yang setelah di pembelajaran kelas ya. Iya di kelas Pak, visi di kelas. Iya, ya memang visi pembelajaran. Terus prakasa perubahan yang jalan ambil apa? Itu Pak, dengan mewujudkan murid yang berkarakter mandiri, berakhlak mulia, maka akan memunculkan kualitas dalam ilmu dalam kehidupan sehari-hari Pak. Memanfaatkan pembiasaan yang ada di sekolah. Oke, prakasa perubahannya itu ya. Nah, sekarang dari prakasa perubahan itu kan jenengan harus melalui dituangkan dalam tahapan bagja. Tahapan bagja. Sekarang masih ingat ya? Bagja, B-nya apa, A-nya apa, D-nya apa, C-nya apa, dan seterusnya coba. Masih ingat ya? Beberapa kali dibahas ya Pak, itu di SMS, kemudian di lokakarya kemarin. Tahapan itu yang pertama membuat pertanyaan dulu Pak. Membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian menggali mimpi atau harapan-harapan kita apa yang kita harapkan dari perubahan itu, kemudian J-nya menjabarkan rencana kita apa seperti apa untuk pelaksanaan itu, kemudian yang terakhir atur eksekusi Pak, seperti apa pelaksanaannya dalam waktu yang dibutuhkan. Prakasa perubahan tadi mewujudkan siswa mandiri dan berakhlak mulia. Nah, sudah dituangkan dalam persiapan di bagja belum? Di tahapan bagja itu jenengan sudah ditulis belum? Sudah. Dan bisa dibuka. Coba dibuka. Coba langsung aja saya pertanyaan aja. Dalam buat pertanyaan utama, define-nya. Coba pertanyaannya apa? Itu yang pada buat pertanyaannya itu pertanyaan coba kamu jangan bacakan. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan murid yang mandiri, kemudian berakhlak mulia dan berkualitas dalam ilmu? Itu yang intinya Pak. Oke. Terus daftar tindakannya atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama saya berkolaborasi. Yang minta izin juga dari kepala sekolah, kemudian dari stakeholder sekolah, guru dan staff, kemudian mendiskusikan saya ada seperti ini, program seperti ini, perubahan seperti ini, bagaimana langkahnya atau masukannya yang terkait dengan rencana saya, apakah ada yang ditambah atau tidak Pak. Oke, terus Mas, lanjut lagi Mas, ini sore lisan, ambil pelajarannya kayak apa Mas? Ambil pelajaran sampai selesai ya, sudah saya mengidentifikasi diri saya sendiri dulu, kemampuan apa yang sudah saya miliki dan kalau melibatkan rekan-rekan guru yang lain yang saya identifikasi, kalau Pak ini, Bu ini tuh menonjolnya yang ini, menonjolnya yang ini. Itu kemudian membuat survei Pak, membuat survei semacam analisis ya tadi Pak, untuk mengatakan kemampuan. Kalau Pak ini tuh cenderungnya kemandirian lebih cocok, dan yang ini Bu ini akan menunggu latihan waktu ya. Itu seperti itu Pak. Saya petakan dulu. Terus yang kali mimpi Mas. Kemudian kali mimpi, harapan Pak kalau itu Pak. Harapan yang diinginkan ketika itu terlaksana itu ya, murid itu kalau menurut saya sudah lama saya terapkan sebelum ikut GP ini juga saya pasti di kelas 4 saya ini ya, sekarang naik kelas 5 kelas 4 pasti diajarkan mandiri. Kenapa? Karena anak itu ya sekarang anak-anak besok suatu saat kalian akan jadi orang dewasa ya atau bukan? Iya, bergantung orang tua enggak, kalau udah dewasa harus mandiri. Makanya dari sekarang saya terapkan mandiri itu yang pertama. Sudah bisa mandiri pasti nanti membantu teman, berarti bisa. Yang mandiri yang pertama.
Terus yang cadangkan. Kemudian catatan rencana apa yang dilakukan, kemudian apa langkah yang dilakukan untuk melaksanakan itu. Yang pertama saya membuat indikator ketercapaiannya dulu. Bagus ya. Rencana dasar indikator ya. Nah cukup dari keterangan itu sudah cukup Mas. Jadi memang benar-benar yang lakukan sudah dilakukan gitu loh. Hanya proses saja. Terus berikutnya Pak. Nah setelah jenengan itu melakukan tahan bagja dari buat pertanyaan sampai atur eksekusi itu kira-kira menurut pandangan jenengan ini apakah memperoleh hasil sesuai visi yang jenengan buat itu? Kalau yang sudah saya laksanakan yang sudah saya laksanakan kebetulan di kelas saya yang sekarang sudah naik ke kelas 5 itu terutama yang pada poin kemandirian menurut saya sedikit ada ada peningkatan dari peserta didik saya karena melalui pembiasaan saya pembelajaran saya sejak dulu itu saya terapkan kemandirian Pak, terutama dalam komunikasi saya ke orang tua itu awal-awal pembelajaran Pak mau izin di share di grup saja, oh tidak, saya pasti pakai memo notulen Pak, kasihkan ke orang tua, nanti orang tua tanda tangan sebagai bentuk ini kamu menyampaikan pesan itu yang pertama. Yang kedua saya buat semacam program 2 harian Pak. Jadi setiap hari itu yang bertanggung jawab untuk koordinir tiket, buku dan lain-lain itu ada Pak. Ketua kelas ada, ketua harian ada. Nah itu setiap hari maju merefleksi apa yang dirasakan, apa yang dipelajari hari ini. Gantian. Terus selama menerapkan tahapan bagja untuk mencapai visi itu biasanya tantangan gitu, pasti ada tantangan. Terus bagaimana mengatasi tantangan itu? Nah sekarang pertanyaan, apakah tantangan yang Pak Dodi hadapi dalam menerapkan tahapan bagja untuk mencapai visi dan solusinya itu bagaimana? Ya, kalau untuk yang khusus mandiri tadi, poin mandiri yang sudah saya laksanakan sebelum membuat tahapan ini memang ada tantangan Pak, karena siswa itu beda-beda Pak karakternya. Ada yang kadang nggak disuruh maju, ini Pak saya maju terus, tapi kadang-kadang ada yang masih secara mental masih ada itu. Jadi itu saya anggap sebagai sebuah tantangan dan saya atasi dengan cara memberikan apresiasi seminimal mungkin Pak. Hal kecil yang dilakukan siswa, saya minta untuk semua siswa itu memberikan apresiasi. Dari situ pasti anak tidak akan minder, tidak akan malu, maju dalam apapun. Kamu mau maju ya udah apresiasi. Kalau kamu di depan nanti nggak ada suaranya, seperti itu apresiasi. Tetapi kalau yang dibuat baru ini, mungkin tantangannya adalah waktu Pak. Mepet. Itu yang sangat mulia dan kualitas itu mungkin perlu waktu kalau. Nah dari hal-hal itu yang sudah dilakukan dan bisa mengatasi tantangan tadi, terus apa yang perlu Pak diperbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri jenengan sehingga bisa mencapai visi yang jenengan rumuskan untuk pembelajaran ini? Ya perlu saya perbaiki Pak, ini kan tahun ajaran baru, saya adaptasi dulu, saya harus menganalisis karakter peserta didik saya seperti apa, karena besok itu di kelas saya itu didominasi oleh laki-laki, perempuannya hanya satu. Nah itu saya lihat dulu situasinya seperti apa, apakah ya justru yang satu itu dalam tanda kutip malah justru bisa menguasai kelas atau apa seperti itu. Itu saya petakan dulu Pak. Kemudian setelah itu baru saya mau mengambil langkah, apakah ya sudah berjaya saya terapkan atau harus saya buat variasi. Satu Pak, yang bisa Pak udah saya Pak. Itu realistik gitu. Terima kasih Mas Dedi. Mungkin fokus pendampingan kita cukup hari ini luar biasa, panjangnya yang memang benar-benar dari teori dan sudah melakukannya di proses lapangan. Proses lapangan yang sudah melakukan betul-betul, dan ini alhamdulillah panjenengan sudah bisa dari materi, dari
karena proses di luringnya ini luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan istilahnya pembelajaran terutama berpihak pada murid untuk SD 2 Kejamen ini. Itu ya, hanya saya akan menanggapi atau menguatkan untuk tahapan Bagja. Memang tahapan Bagja ini adalah tahapan yang harus setiap program apapun akan melakukan prakasa perubahan di sekolah itu harus melakukan ini. Tetapi sebelum Bagja tentunya kan dulu itu harus dilakukan dengan atap dulu. Nah, masih ingat atap mas? Apa yang mas? Atap itu asetnya potensi kemampuannya apa dulu. Itu kalau saya lebih ke SWOT-nya itu pak sebenarnya. Lebih ke SWOT yang lain, teori lain tapi analisis SWOT-nya. Yang SWOT-nya itu. SWOT itu toh. Saya lebih ke ya dulu MTS kemudian. Iya, itu boleh. Itu kan ada. Sekarang kan atap kan baru lagi pak. Itu sebetulnya sama mas. Sebetulnya sama. Atap yang satu itu aset itu, yang kedua kan T tantangannya. Iya. Itu kan ya sama sebetulnya itu analisis SWOT itu mas sebetulnya. Sebetulnya analisis SWOT. Kalau kita simpulkan iya. Nah, aksi terus pembelajaran hanya sekarang kan itu khusus untuk di pembelajaran itu sebetulnya atap itu juga analisis SWOT. Iya, saya nyantolnya di sini nek visi ya. Kita bikinnya SWOT dulu ya. Iya, kan memangnya harus baca itu dimulai dari yang kita di analisis SWOT itu sama kok mas. A itu di analisis SWOT, S-nya gitu loh. Ya, kekuatannya apa itu, asetnya apa, sama sebetulnya sama itu. Kan 4 itu hanya diganti kata-kata itu. Hanya itu sama, nanti pada aksinya itu kan ada di situ. Terus pembelajaran bagaimana itu kan itu berdasarkan sama itu sebetulnya. Ya analisis SWOT memang lebih jelas. Iya. Karena materinya ini ya ngomong-ngomong. Iya. Tapi ada Pak, ini saya terangkan. Saya lihat lingkungan sini asetnya apa, kondisinya apa. Nah, itu melihat ke Bagjanya itu. Itu aja tambahan saya. Jadi kalau bisa sebelum ke Bagja itu ke atap dulu, mencari itu dulu ya, kekuatan dan seterusnya itu dicari dulu. Supaya apa, nanti dalam hal membuat tahapan-tahapan itu benar-benar ada di sekolah itu. Seperti tadi dengan siapa yang ahli teguh yang kemampuan di mandirinya itu bagus, itu kemampuan akademiknya lebih itu kan salah satu ya sama sih sama kan. Itu cukup penguatannya ya, itu saja. Memang tahapan Bagja memang saya sudah agak saya sendiri untuk tahapan Bagja ini masih perlu belajar banyak. Iya, karena ya harus tindakan dan pertanyaan itu harus sinkron dari awal, dari buat pertanyaan sampai atur eksekusi itu harus sinkron terus gitu. Nah, maka sinkronnya ini melihat atap itu supaya sinkron terus gitu. Nanti penguatannya itu cukup luar biasa. Pokoknya semangat ya Mas Edi. Pokoknya seperti itu. Oke. Istirahat dulu, apa langsung ditutup ini? Apa langsung? Oke, langsung ya. Sekarang ke bagian akhir Pak Dedi. Biasanya kalau akhir ujung dari pendampingan tentunya ada refleksi loh, gitu. Ada refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hal yang paling menarik yang Pak Dedi dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini, dan apa tuh yang membuat itu menurut Pak Dedi itu menarik? Ya Pak, terima kasih untuk refleksi ini. Hal yang menurut saya paling menarik menurut saya adalah konfirmasi Pak. Dari ini adalah konfirmasi dari apa? Dari kemarin saya sudah belajar LMS, daring, kemudian ada lokakarya, kemudian ada penerapan di sekolah. Sekarang konfirmasi lagi untuk ini apakah konfirmasi ya, apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditingkatkan. Itu menurut saya hal yang menarik karena kadang-kadang nggak ada seperti ini ya, konfirmasi atau evaluasinya Pak. Ini menurut saya menarik Pak. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya, menurut saya ini sudah komunikasi. Menurut saya Pak, saya nyaman, saya banyak mencuri
ilmunya retorika bagus, substansi menguasai Pak Sugeng. Untuk kedepan mungkin ya seperti ini mungkin dipertahankan Pak atau lebih di lagi tajam lagi. Dipertajam lagi. Oke. Mungkin perasaannya hari ini bagaimana? Biasa kawan lagi bisa didatangi oleh mentor. Ayo. Oke. Jujur Pak. Karena dia melihat dari lokal yang sudah ya. Kelihatan. Oke. Cukup ya hari ini. Luar biasa, tapi sebelum saya akhiri Pak Dedi, nanti sebelum pendampingan individu 4 jenengan harus disiapkan jenengan. Karena nanti pendampingan individu 4 masuk kelas melihat atau mengobservasi gitu lah ya, mengobservasi jenengan. Nah ini sebelum observasi kan tadi jenengan sudah cerita membuat RPP atau modul ajar. Nanti RPP modul ajarnya yang susun tadi dan sudah cerita banyak, harus ada unsur diferensiasinya, terus ada KSE-nya, dan satu tambahan harus ada budaya positif. Nanti buat itu. Misalkan di daring jenengan kemarin sudah buat RPP atau modul ajar itu ya sudah, nanti tinggal nambah-nambah saja. Nah, di praobservasi kan kita harus jenengan komunikasi dengan saya. Nah nanti tolong jangan kirimkan lewat Japri RPP dengan atau modul ajar jalan ke saya yang memuat ada unsur tadi 3 itu. Itu kira-kira sepakati wae paling lama waktunya kapan? Ojo dereng tak waktu long dino jalan mana yo kasihan. Kalau berdasarkan yang sudah dibuat kemarin sudah diunggah juga Pak itu. Nah itu apakah itu coba saya tawarkan dulu atau? Ya monggo. Itu jenengan kira-kira kelas berapa yang dibuat kemarin? Nah itu Pak masalahnya di situ. Kemarin itu kan pada saat masih daring itu kan siswa saya yang saya petakan kebetulan yang audio visual itu kan siswa saya sekarang sudah naik kelas 5. Jadi saya besok ada siswa baru ya saya harus lihat dulu. Melihat dulu itu. Tapi nggak apa-apa Pak. Ya saya siap. Ya misalnya sudah dibuat nggak apa-apa itu. Nanti kita pakai kelas yang itu. Kelas yang lama. Yang lama kalau pakai PP-nya itu karena saya juga tidak mau merepotkan jenengan. Tapi yang penting sudah buat RPP-nya sudah bisa ya. Terus nanti coba RPP yang dibuat dan sudah diperbaiki fasilitator belum? Sudah saya upload di LMS tapi sampai terakhir saya buka kemarin hari lalu tidak ada komentar apa-apa. Nah nanti tolong itu kirimkan saya di Japri. Kirimkan saya misalkan saya paling lambat 1 minggu gimana? 1 minggu ya. Siap ya. Nanti di Japri saya. Nanti dari yang jenengan buat nanti saya baca, kemudian saya analisis dan seterusnya. Saya harus memberikan istilahnya masukan umpan balik yang perlu diperbaiki. Nanti ya. Nah nanti terus tak kembalikan jenengan, tak japrekin jenengan lagi. Nah itu yang diperbaiki terus diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti kita kontak-kontak. Ya kontak-kontak itu kira-kira sing arep observasi tanggal piro dino. Ini nanti kalau jadwal BPGP disesuaikan dengan jadwal BPGP. Tapi pun misalnya dengan hari Senin, Pak saya ini anaknya hari Senin, hari Selasa nanti seperti itu. Nanti kalau tempuh dengan yang lain misalnya di SD yang saya dampingi, nah, nanti harus rembukan dulu misalnya tempuh itu. Ngerti nggih? Iya Pak. Oke. Untuk Pak untuk waktunya nanti satu pembelajaran atau satu modul ajar satu mata pelajaran. Nah ini jenengan kudu pinter-pintere gawe modul ajar RPP itu hanya 2 jam pelajaran. Nah nanti materi 2 jam pelajaran itu harus bisa ada unsur diferensiasinya, KS-nya dan budaya positif. Nanti monggo terserah mau buat baru atau pakai yang itu, tapi saya mintanya hanya 2 jam pelajaran. Itu pakat nah sebenarnya saiki gawe RPP karo gawe modul ajar mau misalnya itu kirimkan saya paling lambat 1 minggu. Sepakatan gini paling lambat ini hari
Rabu, besok hari Rabu. Ya. Itu nggih. Ya. Cukup. Terima kasih Pak Dedi, hari ini luar biasa jenengan dengan saya cross check di lapangan ternyata ya oke, jaringnya oke, lapangannya oke, kelihatannya Pak Dedi semangat banget ini untuk menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti Cina hilang tadi guru penggerak bisa menjadi manajemen sekolah. Terima kasih Pak. Cukup dari